pengaturan bersama. Baiklah, materi pertama itu ada konsep dan karakteristik pengendalian bersama dan pengaturan bersama. Yang pertama ada pengendalian bersama, itu adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama atau jointly control. PSAK 66 pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Istilah pengendalian itu dipakai ketika hanya dimiliki oleh satu pihak, sementara pengendalian bersama timbul karena ada pihak sepakat untuk berbagi pengendalian. Berdasarkan gambar di samping, sebelum mengidentifikasi keberadaan pengendalian bersama, harus diidentifikasi lebih dulu apakah sekelompok pihak tertentu secara bersama-sama mengendalikan pengaturan. Setelah dapat disimpulkan bahwa seluruh pihak mengendalikan pengaturan secara kolektif, perlu diidentifikasi lebih lanjut apakah para pihak tersebut berbagi pengendalian sehingga memiliki pengendalian bersama atau pengaturan. Selanjutnya ada persetujuan dengan suara bulat atau sepakat. Artinya, semua pihak atau para pihak yang memiliki pengendalian bersama sepakat dengan keputusan yang diambil. Pengendalian bersama dan PSAK lain, yang pertama jika tidak ada pengendalian maupun pengendalian bersama atas keterlibatan para pihak atau investor pada suatu pengaturan atau entitas, namun memiliki pengaruh signifikan atas pengaturan atau entitas, maka para pihak mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas sesuai PSAK 15, seperti halnya benturan bersama. Namun, jika tidak ada pengendalian bersama maupun pengaruh signifikan atas keterlibatan para pihak atau investor ya pada suatu pengaturan atau entitas, maka pihak atau investor mencatat keterlibatannya sesuai PSAK 71 instrumen keuangan. Menurut PSAK 71, investor dapat mengklasifikasikan investasinya pada instrumen ekuitas sebagai aset keuangan berupa nilai wajar, melalui laba rugi atau nilai wajar, melalui penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya itu pengaturan bersama. Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama. Karakteristik pengaturan bersama yang pertama, para pihak terikat oleh suatu pengaturan kontraktual. Yang kedua, pengaturan kontraktual memberikan pengendalian bersama kepada dua atau lebih pihak dalam pengaturan tersebut. Berdasarkan PSAK 66, pengaturan kontraktual dapat dibuktikan dalam beberapa cara. Umumnya tertulis meskipun ada yang tidak, biasanya dalam bentuk kontrak atau diskusi antara para pihak yang didokumentasikan seperti keputusan rapat. Pengaturan bersama dibentuk oleh para pihak dengan berbagai alasan. Yang pertama, keterbatasan biaya, berbagai risiko, kebutuhan atas keahlian atau pengalaman pada bidang tertentu, dan kebutuhan teknologi maupun pasar baru. Pengaturan kontraktual biasanya dimasukkan di dalam akte, piagam atau anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga jika pengaturan bersama dibentuk melalui kendaraan terpisah. Pengaturan kontraktual berkaitan dengan tujuan, aktivitas, dan durasi pengaturan bersama, bagaimana anggota Dewan Komisaris atau organ pengatur setara dari pengaturan bersama ditunjuk, selanjutnya proses pengambilan keputusan, kemudian modal atau kontribusi lain yang disyaratkan para pihak, dan terakhir bagaimana para pihak membagi aset, liabilitas, pendapatan, beban, atau laba rugi terkait dengan pengaturan bersama. Selanjutnya ada jenis-jenis pengaturan bersama. Menurut PSAK 66 ada dua jenis pengaturan bersama. Yang pertama ada operasi bersama atau joint operation. Yang kedua ada ventura bersama atau joint venture. Kemudian penentuan sebagai operasi atau ventura bersama tergantung pada hak dan kewajiban para pihak dalam pengaturan dalam aktivitas normal bisnis, yaitu dengan memperhatikan yang pertama ada struktur pengaturan, apakah dibentuk kendaraan terpisah atau tidak. Yang kedua ada jika pengaturan bersama dibentuk melalui kendaraan terpisah, mempertimbangkan tiga aspek. Kendaraan terpisah adalah struktur keuangan yang dapat diidentifikasi secara terpisah, mencakup entitas hukum terpisah atau entitas yang diakui oleh undang-undang, terlepas dari apakah entitas tersebut memiliki subjek hukum. Yang kedua ada PSAK 66 menggunakan istilah kendaraan terpisah bukan entitas terpisah, yang berarti bahwa tidak harus dalam bentuk entitas, melainkan struktur keuangan yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Selanjutnya ada A, operasi bersama. Operasi bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut. Pihak yang memiliki pengendalian bersama
atas operasi bersama disebut dengan operator bersama. Karakteristik dari operasi bersama adalah para pihak memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan. Para pihak dalam pengaturan bersama membagi semua kepentingan, yaitu hak pengguna, hak kepemilikan, atas aset yang terkait dengan pengaturan dalam bagian yang ditentukan. Selanjutnya ada ventura bersama. Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang mengukur para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto atau aset bersih terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak dalam ventura bersama yang memiliki pengendalian bersama atas operasi bersama disebut dengan venturer bersama. Karakteristik utama dari ventura bersama adalah para pihak memiliki hak atas aset neto pada pengaturan. Yang terakhir ada semua pihak dalam ventura memiliki hak atas aset neto atau ekuitas atas pengaturan bersama. Baiklah, selanjutnya ada perlakuan akuntansi pengaturan bersama. Yang pertama ada operasi bersama. Menurut PSAK 66, operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama. Yang pertama ada aset, mencakup bagiannya atas aset apapun yang dimiliki bersama. Kedua, liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas apapun yang terjadi bersama. Ketiga, ada bagian atas pendapatan dari penjualan output yang dihasilkan dari operasi bersama. Yang keempat, bagian atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama. Yang terakhir, ada beban, mencakup bagian atas beban apapun yang terjadi secara bersama-sama. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian atas pos-pos yang diakui oleh para pihak atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban juga mengikuti ketentuan penyajian dalam SAK yang relevan. Pengungkapan diatur dalam PSAK 67, pengungkapan kepentingan dalam entitas lain, masyarakat, para pihak untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat luas dan dampak keuangan dari kepentingan dalam pengaturan bersama, termasuk sifat dampak hubungan kontraktualnya dengan investor yang dimiliki pengendalian bersama atas pengaturan bersama, sifat dan perubahan risiko yang terkait dengan kepentingannya dalam ventura bersama. Yang terakhir ada ventura bersama. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran. Ventura bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15. Yang kedua ada penyajian dan pengungkapan. Penyajian atas pos-pos yang diakui oleh para pihak mengikuti ketentuan dalam PSAK 15. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.